Selamat datang di kabarinews.com. Saya John Uy dari San Francisco. Hari ini kami ada Iwan Setiawan. Apa kabar, Iwan? Baik, Pak John. Apa kabar? Oke, boleh ceritakan background, asal dari mana, terus pendidikan, di mana sampai bisa jadi CEO dari Mark Plus. Silakan. Baik. Baik, terima kasih Pak John. Saya Iwan Setiawan. Saya saat ini CEO dari Mark Plus Inc. Saya lahir di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, 38 tahun yang lalu. Saya pindah ke Jakarta kira-kira ketika SD. Sejak saat itu saya sekolah mulai dari SD sampai kuliah itu di Jakarta. Saya sebenarnya background pendidikannya industrial engineering, Pak. Saya teknik industri. S1 saya dari Universitas Indonesia. Saya lulus sekitar tahun 2004. Kemudian saya langsung kerja di Mark Plus. Ini my first and only job so far. Jadi saya sudah bersama company ini kira-kira 16 tahun. Di tahun 2009 saya sekolah lagi. Jadi saya ke US, ke Kellogg School of Management, Northwestern University di Evanston, Illinois. Dan saya ngambil program Accelerated MBA 1 tahun. Saya 2010 balik lagi ke Jakarta. Kemudian sejak saat itu saya run Mark Plus Inc. Mark Plus Inc. itu sebenarnya adalah consulting arm-nya dari Mark Plus Corporation. Jadi saya mulai run consulting, kemudian role saya bertambah, saya dikasih tanggung jawab lebih untuk memimpin market research arm dan training arm-nya Mark Plus juga. Jadi saya integrate semua itu dalam satu services yang sama. Beberapa tahun yang lalu juga saya mulai nge-run media company namanya Marketeers. Marketeers ini punya print magazine di Indonesia, sirkulasi kira-kira 11.000. Jadi kalau naik Garuda Business Class biasanya suka dapat itu majalah Marketeers, ada di Gramedia di seluruh Indonesia juga. Kemudian kita juga punya marketeers.com. Ini adalah salah satu website marketing news yang paling update di Indonesia. Jadi kalau mau tahu apa yang dilakukan berbagai company di berbagai industri terkait dengan pemasaran mereka, bisa cek marketeers.com. Jadi tidak seperti majalahnya, di marketeers.com itu no paywall, jadi bisa langsung akses updated news dan juga konsep tentang marketing di situ. Kurang lebih begitu Pak Jah. Terima kasih. Apa bedanya marketing di Amerika sama marketing di Indonesia? Sebetulnya mungkin tidak banyak berbeda secara konseptual ya. Mungkin konteksnya aja yang berbeda gitu. Saya tinggal di Amerika itu cuma 1 tahun dan banyak sebenarnya perbedaan signifikan dari, kalau saya sebutnya customer experience-nya itu berbeda. Ekspektasi dari customer mungkin mendrive perbedaan customer experience ini. Jadi waktu saya ke Amerika pertama kali itu kan cukup culture shock karena service not as good, yang dinamakan service dan mungkin expectation juga dari sisi service itu tidak seperti di Asian countries, terutama di Indonesia gitu. Dan itu juga akhirnya banyak impact-nya terhadap demand dari customer dari sisi pemasaran. Jadi rada beda itu konteksnya. Tapi kalau bicara tentang konsep marketing secara keseluruhan, segmentasi, kemudian branding dan lain-lain, US itu masih kiblatnya. Jadi semua pemasar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, itu belajarnya dari Amerika pastinya. Cuma mungkin perlu ada penyesuaian atau semacam lokalisasi gitu, supaya pemasarannya itu sesuai dengan konteks negara kita masing-masing. Coba bisa memberi contoh apa yang dimasukkan dengan service yang bedanya antara Amerika sama Indonesia. Silakan. Baik, contoh gampang aja ya, fast food di Amerika itu mungkin actually benar-benar fast food dari sisi tidak hanya masaknya cepat, tapi juga in and out-nya cepat juga customer-nya. Jadi tidak ada ekspektasi dari sisi dalam tanda kutip service gitu ya, pelayanan itu nggak ada karena segala sesuatunya self-service, order and then leave gitu.
very quick process. Jadi efisiensi itu segalanya sebenarnya kalau di fast food di Amerika. Jadi dari sisi service, quick and efficient, accurate gitu sesuai order, itu sudah excellent service sebenarnya definisinya. Tapi di Indonesia, food service di Indonesia terutama yang quick service resto itu not actually very quick dari sisi service ya. Jadi orang hang out, people sit, and people talk with their friends and family, nongkrong. Jadi tidak in and out secepat yang kita bayangkan seperti di US. Demikian juga dari sisi pelayanan, dari cara greeting, senyum, cara menyapa, itu juga sangat-sangat seperti full service restoran kalau di Amerika. Jadi ada sedikit hybrid hybrid expectation gitu buat orang-orang di Indonesia, dan itu saya lihat juga hampir terjadi juga di berbagai negara-negara yang terkenal hospitality-nya. Fast food-nya semuanya berbeda gitu cara pelayanan. Oke. Nah, di Amerika kan kita ada Info USA dan ada beberapa company yang provide database ya. Apakah di Indonesia juga ada? Database mungkin tidak sebaik di negara-negara barat ya, terutama di Amerika ya. Customer data itu tidak terlalu banyak tersedia secara publik, atau bahkan untuk subscription juga sulit sebenarnya. Jadi ini yang membuat sebenarnya market research di Indonesia itu berkembang cukup pesat. Perusahaan itu kalau mau dapat customer data, mereka harus melakukan market research atau riset pemasaran. Jadi custom dengan sampel tertentu, kemudian dan itu biasanya berbayar ya sebagian besar. Jadi tidak semudah atau tidak se-accessible data-data di Amerika. Tetapi dari sisi privacy, orang Indonesia itu tidak terlalu concern sebenarnya ya soal privacy, agak sedikit berbeda. Jadi kita cukup secara berbahaya sebenarnya cukup freely expose ourselves di social media gitu. Kadang kita ngasih tahu alamat rumah, phone numbers dan sebagainya. Jadi dari sisi privacy sebenarnya concern masih belum terlalu besar di Indonesia. Itu mungkin perbedaan yang signifikan ya Pak antara US dan Indonesia dari pandangan saya. Nah, apakah marketing di Amerika kan kita ada database marketing ya? Apakah itu sering digunakan juga oleh Indonesia? Oh ya pasti. Jadi email marketing gitu ya. Kalau ya kita mungkin sebutnya direct marketing. Artinya menjangkau customer langsung ke kontak number mereka atau ke email mereka. Itu dilakukan, banyak sekali dilakukan di Indonesia juga. Banyak considered spam karena mungkin dari sisi personalisasi itu nggak terlalu dipikirkan gitu. Jadi cuma di-blast aja message yang sama ke berbagai orang, seakan-akan direct, memang datangnya langsung dari advertiser atau companies gitu, datang ke customer langsung. Tapi dari satu sisi itu terkesannya massal juga gitu, kesannya massal juga. Padahal saya nggak tahu di Amerika ya, ada banyak juga ya pasti yang nge-spam juga ya. Tapi kalau big companies or more established companies di Amerika yang melakukan mail marketing atau email marketing, saya yakin very personalized gitu. Jadi mereka mungkin punya multiple campaigns yang di-tailor sesuai dengan orang yang bersangkutan. Jadi database itu tidak hanya dipakai untuk nge-spam secara massal, tapi juga dipakai untuk personalization. Di Indonesia itu yang mungkin belum terlalu banyak karena mungkin teknologinya juga tadi ketersediaan data belum ada, teknologinya juga mungkin tidak sebagus di sana. Jadi seandainya ada diaspora Indonesia yang ingin market ke Indonesia dan mereka approach Iwan Setiawan untuk memberi information, itu step-stepnya apa itu? Oke, ingin masuk ke pasar Indonesia maksudnya ya, Pak John ya? Betul. Ya, Indonesia ini pasar yang sangat unik gitu. Buat orang Indonesia mungkin kita take it for granted keunikan ini karena kita see the behavior every day. Tapi buat orang-orang yang mungkin sudah lama di luar, diaspora atau orang asing gitu, mungkin akan surprise ngelihat perilaku orang-orang Indonesia. Very unique. Tidak hanya
dari konteks global, tapi juga di Asia sendiri kita cukup unik sebenarnya perilakunya. Dan banyak preferensi dari sisi pemasaran dan lain-lain itu agak berbeda. Jadi yang step pertama harus dilakukan itu pastinya riset pemasaran. Jadi riset pasar, tergantung dari industrinya, kita sesuaikan, kita pengen tahu perilaku konsumen di kategori atau di sektor itu seperti apa, dan bagaimana persepsi mereka terhadap misalnya brand dari luar, kalau misalnya dibawa dari luar, atau kalau diaspora yang bawa masuk terus diposisikan sebagai brand lokal, seperti apa persepsinya. Jadi kita pengen tahu market acceptance sebelum produk ini di launching. Nah, setelah itu beres, insight-nya sudah ditemukan, kita biasanya tentukan apa nih langkah-langkah pemasaran yang harus kita susun supaya launching atau kita sebutnya go to market ya, itu bisa berhasil dan mendapatkan anggapan yang positif dari pasar. Dan sekarang dengan COVID-19, bagaimana menghadapi marketing di Indonesia sekarang? Banyak industri yang growing, ada yang struggling juga. Jadi tentunya industri-industri yang banyak physical contact, seperti restoran. Jadi waktu Indonesia ini ada semacam semi lockdown namanya PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Dan selama proses itu mungkin hampir 3 bulan ya berjalan, people working from home, children studying from home, jadi semua orang banyak di rumah. Banyak industri-industri yang struggling, terutama misalnya food and beverage, resto itu kan tutup semua, jadi semua switch ke food delivery sekarang. Kemudian jadi perusahaan-perusahaan seperti Gojek atau Grab gitu ya, itu kayak semacam Uber atau Lyft di US, mereka banyak mendapatkan revenue dari food delivery, tetapi karena mereka juga nggak bisa bawa passenger, revenue mereka turun juga dari sisi passenger revenue. Kemudian perusahaan-perusahaan transportasi itu juga struggling juga karena mobilitas kan terbatas, jadi nggak banyak yang bisa terbang atau naik bus dan sebagainya. Tourism pastinya juga kena banget, banyak destinasi-destinasi di Indonesia yang tadinya mungkin harusnya panen gitu di masa-masa peak season, itu juga tidak dapat revenue sama sekali. Hotel-hotel semuanya juga banyak yang close down karena nggak make sense untuk terus buka gitu dengan okupansi yang begitu rendah. Tapi di sisi lain banyak juga yang growing, kayak telco itu growing luar biasa karena kebutuhan internet lebih besar. Kemudian banyak juga perusahaan-perusahaan yang sebenarnya udah digital ready ya, karena mereka punya infrastruktur yang bagus. Itu semuanya malah dapat blessing in disguise dengan adanya COVID-19. Kalau nggak salah, Hilman juga menulis atau co-author sama Pak Darmawan dan ada itu apa Profesor Philip Kotler, ya Philip Kotler. Ya, dan bicara tentang marketing 4.0 kalau nggak salah, bukan? Ya betul. Oke, briefly menerangkan apa itu marketing 4.0. Oke, mungkin saya take a step back sedikit. Jadi waktu saya kuliah di Kellogg School of Management, itu sebenarnya saya sambil kuliah, saya sambil nulis buku namanya 3.0, Marketing 3.0. Jadi Marketing 4.0 itu adalah sequel dari buku yang pertama ini. Dan Marketing 3.0 itu sebenarnya saya kira tadinya itu adalah semacam ultimate marketing gitu. Tidak ada lagi lanjutannya atau sequelnya setelah itu. Tapi kemudian kita ngelihat digitalisasi ini begitu masif, jadi kita harus nulis buku tentang digital marketing. Dan digital marketing versinya 4.0 itu adalah digital marketing yang sebenarnya masih tahap pertama gitu. Karena nanti kita akan nulis, saya lagi nulis sekarang marketing 5.0. Ini adalah ini mungkin bagian ketiga dari trilogi ini, 3.0, 4.0 dan 5.0. Nah, dari 3.0 ke 5.0 itu menurut kita masih perlu ada satu transisi antara traditional marketing yang kita tahu sebelumnya menuju yang purely digital marketing. Purely digital marketing itu yang saya bilang menggunakan advanced technology seperti artificial intelligence, robotics gitu, mungkin ada virtual reality, blockchain, IoT dan lain sebagainya. Itu yang purely digital. Artinya benar-benar
ada semacam augmentation dari pemasaran yang tadinya human to human menjadi mungkin nanti ada hubungan human to machine juga. Tetapi kita mungkin belum 100% siap untuk menuju ke sana ya. Dari sisi pasarnya sendiri belum siap, dari sisi business people-nya juga belum siap untuk menuju ke sana karena investasinya besar, tidak mudah tentunya untuk build capabilities ke sana dan itu masih sifatnya eksperimen semua. Nah, jadi 4.0 ini semacam transisi, makanya kita berikan subtitle di bukunya Moving from Traditional to Digital. Artinya ini adalah proses peralihan. Jadi marketingnya itu basic, fundamental online marketing. Yang kalau basic-basic itu berarti yang internet related aja, seperti social media marketing, content marketing gitu. Mungkin omni channel, jadi penggunaan online channel untuk jualan, untuk distribusi dan sebagainya. Jadi yang sifatnya masih di permukaan. Nah itu yang kita bahas di marketing 4.0. Bagaimana dalam tanda kutip menggiring customer dari dia tadinya hanya kenal saja dengan brand kita, cross funnel gitu, kemudian kita giring sampai akhirnya dia jadi beli menggunakan produk kita dan pada akhirnya jadi loyal advocate, merekomendasikan kepada friends and family. Tantangan besar untuk marketing di Indonesia apa itu? Oh, kalau sekarang yang paling besar tantangannya adalah COVID-19 ini ya. Ini tadinya started as health crisis, tapi mulai masuk ke menjadi economic crisis. Karena selama lockdown ini banyak yang mungkin secara pendapatan terganggu, sehingga kalau menengah ke bawah kita bisa bilang bahwa daya beli itu menurun. Kalau untuk yang menengah ke atas yang mungkin revenue-nya tidak terlalu terganggu, punya steady income, mungkin mereka malah punya saving. Dan nanti akan ada revenge spending, mungkin balas dendam gitu karena nggak bisa spend long period of time, mereka ada window di mana mereka akan go all out untuk spending. Tapi itu yang menengah ke atas, menengah ke bawah itu struggling. Jadi saya ngelihatnya kayak ada spektrum, impact-nya itu berbeda-beda untuk masing-masing segmen. Tapi secara garis besar, karena Indonesia ini menengah ke bawahnya jauh lebih besar daripada menengah ke atasnya ya, dari sisi volume, dan Indonesia ini kan consumer market, di mana GDP itu sebagian besar dikontribusi oleh konsumsi domestik gitu. Jadi kalau domestic marketnya itu struggling, maka sudah pasti ekonominya juga akan struggling, growth-nya juga pasti akan sulit. Jadi banyak perusahaan sekarang lagi survival mode sebenarnya. Itu tantangan besarnya. Jadi tantangan-tantangannya sebelum-sebelumnya, misalnya seperti kita bilang kalau digital marketing itu kan customer itu attention-nya sulit sekali didapat karena terlalu banyak konten, bingung juga mereka untuk memutuskan. Itu kan tadinya tantangan marketing secara klasik ya di era digital. Tapi begitu ada COVID semuanya lewat semua karena COVID ini adalah yang the most challenging so far. Ini krisis yang mungkin paling multidimensional yang pernah dihadapi oleh banyak orang bisnis di Indonesia. Pesan terakhir dari Iwan apa? Harus tetap optimis, positif. Kita selalu bilang kalau di pemasaran itu di setiap thread itu selalu ada opportunities yang tersembunyi. Perusahaan-perusahaan itu kalau pada tidur semua ketika lagi masa sulit, pasti ada satu perusahaan itu yang lagi bangun, mungkin membangun capabilities diam-diam gitu, sehingga ketika sudah kembali normal, mereka bisa take off lebih cepat dari yang lain. Oke. Terima kasih Iwan untuk memberi informasi Pak John mengenai marketing. Dan untuk pemirsa Kabari, saya John Wi, dan dulu sampai kita berjumpa lagi.